Filosofi ilmu pengetahuan. Di dalam sejarah perkembangannya, struktur ilmu tidak terlepas dari peran filsafat ilmu sebagai landasan filosofisnya. Filsafat ilmu terbagi dalam dua sisi, yaitu sebagai landasan filosofis dan sebagai landasan disiplin ilmu. Yang pertama, ada filsafat ilmu sebagai landasan filosofis. Di dalamnya terdapat tiga hal, yaitu kerangka teori, paradigma ilmiah, dan asumsi dasar. Pada kerangka teori dalamnya ini dapat berbentuk dengan bagan, konsep map, mind mapping, dan semacamnya. Sedangkan dalam paradigma ilmiah, hal tersebut seperti payung yang melindungi teori-teori di dalamnya. Dan terakhir, pada asumsi dasar, hal ini merupakan prinsip-prinsip keyakinan atau prinsip-prinsip dan spirit dari keilmuan yang ada. Yang kedua, ada filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Itu ada tiga aspek. Yang aspek pertama itu adalah aspek ontologi. Sedangkan aspek yang kedua ada aspek epistemologi. Dan aspek yang terakhir ada aspek aksiologi. Ontologi dalam ekonomi Islam. Ontologi dalam ekonomi Islam menjelaskan tentang peran ontologi dalam membahas realitas serta fondasi konsep ekonomi yang akan menentukan perspektif baru bagi ekonomi Islam, yang akan menentukan inti apa saja dalam sebuah bangunan ilmu pengetahuan. Epistemologis merupakan cara manusia untuk mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang dapat diverifikasi dan disusun secara sistematis. Epistemologi akan memberikan justifikasi konsep-konsep yang ada dalam ekonomi Islam. Yang terakhir ada aksiologi. Nah, peran aksiologi adalah menentukan apa yang seharusnya menjadi tujuan dalam kegiatan dan bagaimana nilai normatif tersebut dibangun. Nah, contoh sederhana kajian ini adalah penerapan keadilan dan etika dalam larangan riba dan gharar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi ekonomi Islam. Metodologi berasal dari dua kata, metode dan logi. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, meta dan hodos. Meta yang berarti sepanjang dan hodos yang berarti jalan. Jadi metodologi adalah suatu ilmu tentang cara-cara atau langkah suatu disiplin ilmu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, logi berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya ilmu pengetahuan. Metode masuk dengan logos jadilah metodologi, yang dimana artinya suatu ilmu tentang cara-cara atau langkah-langkah dengan menganalisis sesuatu. Nah, metodologi ekonomi Islam tersebut ini lahir dari para filsuf ekonomi yang menganggap bahwasanya adanya ketidaksetaraan dalam ekonomi konvensional biasa di masyarakat. Dalam metodologi ekonomi Islam ada dua cara yang dapat diterapkan dalam metode ini. Yang pertama metode deduktif, yang kedua adalah metode induktif. Metode deduktif adalah pengambilan dari yang umum ke yang khusus, di mana dalil-dalil syariah yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah metode induktif, yang dimana peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat kita kaitkan dan kita kuatkan dengan dalil-dalil syariah, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama dari metode deduktif, kita akan mengambil contoh dari kasus kelangkaan makanan, kelangkaan dan harga yang sangat tinggi. Bahwasanya Nabi pernah bersabda, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 malam, maka ia telah lepas dari tanggungan Allah dan Allah lepas dari tanggungannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Fenomena terjadi di masyarakat ketika adanya kelangkaan makanan atau barang, perusahaan dan pedagang akan berlomba-lomba untuk menimbun makanan, kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Kita analisis bahwasanya itu perbuatan yang haram dan zalim dan melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam ekonomi. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah penimbunan makanan adalah hal yang haram dan zalim, maka tidak boleh dilakukan dalam ekonomi Islam. Yang kedua adalah metode induktif. Saya akan mengambil contoh dari pinjaman
online. Banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online karena transaksinya yang cepat dan mudah. Namun tidak sedikit juga yang terjerat hutang karena bunga yang sangat tinggi dan penagihan tidak manusiawi. Apa pola yang ditemukan? Pola yang ditemukan bahwasanya sistem pinjaman online ini terdapat bunga tetap yang bersifat eksploitatif dan tidak adanya prinsip keadilan dan kejujuran yang harusnya ada dalam transaksi di ekonomi Islam. Kita kuatkan dengan dalil yang ada di surat Al-Baqarah ayat 257, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pinjaman online adalah haram dan solusi yang ditawarkan dalam Islam, masyarakat bisa menggunakan akad qardul hasan, mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti dari pinjaman online tersebut.